mamenku, gimana kabarnya para maniak bola dari Sabang sampai Merauke? Sehat kan? Pasti sehat lah ya kan? Oh iya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat datang di channel Maniak Parley. Di channel Maniak Parley ini akan berbagi berbagai tips prediksi tentang mix parlay, single bet, handicap, dan over-under ya mamenku. Dan ada juga di bola jalannya. Tapi itu yang bagi mamen yang sudah bergabung di grup WA dan di Telegram. Nah mamen-mamenku, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan satu lagi ya mamen-mamenku yang paling penting, jangan lupa klik lonceng notifikasinya biar mamenku tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke ya mamen-mamenku, langsung saja kita masuk. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan prediksinya, kita mau nge-review build konten kita yang kemarin ya mamenku. Oke, kita langsung saja ya mamenku. Oke, langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Di match pertama ada West Ham United bertemu dengan Chelsea. Di sini skor akhirnya 3-1 dimenangkan oleh West Ham United. Untuk diprediksi video kita kemarin, saya menyarankan ambil Chelsea dengan pur seperempat. Untuk di over-undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah mamenku, untuk diprediksi match pertamanya di sini handicapnya kita loss, dan untuk di over-undernya kita win ya mamenku. Di match kedua Monaco bertemu dengan Strasbourg. Di sini skor akhirnya 3-0 dimenangkan oleh Monaco. Nah untuk handicapnya kemarin saya menyarankan ambil AS Monaco dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,5 untuk over, prediksi skornya 2-1. Nah di match kedua ini kita handicap dan over undernya full win ya mamenku. Di match ketiga Udinese bertemu dengan Juventus. Di sini skor akhirnya 0-3 dimenangkan oleh Juventus. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Juventus dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,4 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah mamenku, di match kedua dan di match ketiga handicap dan over undernya kita win ya mamenku. Dan di match keempat Real Betis bertemu dengan Atletico Madrid. Handicapnya kemarin saya menyarankan ambil Atletico Madrid dengan pur setengah. Untuk di over undernya kita ambil di 2,4 untuk over, prediksi skornya 1-2. Nah mamenku, untuk di match keempat ini tidak ada terjadi gol ya mamenku. Jadi yang bikin kita patah build konten tadi malam adalah di match Real Betis dengan Atletico Madrid ya mamenku. Sayang sekali mamenku, padahal untuk diprediksi video kita kemarin cukup bagus ya mamenku, hanya patah di match keempat. Kalau di handicapnya tadi malam Atletico mampu mencetak gol, pasti kita ada profit ya mamenku. Karena untuk di over undernya kita hanya loss di Atletico Madrid. Sedangkan untuk di handicapnya di sini kita ada 2 loss ya mamenku, di match pertama dan di match keempat. Oke mamenku, walaupun untuk di build konten kita kemarin patah, tapi kita jangan pernah putus asa dan patah semangat mamenku. Kita harus makin semangat untuk membalaskan kekalahan kita ya momenku. Nah momen-momenku, langsung saja lah kita ya kan masuk ke pembahasan prediksi pertandingannya. Nah di match pertama dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Deportivo Alaves dengan Sevilla. Di match kedua dari Super League Turki yang mempertemukan Ankara Gucu dengan Adana Demirspor. Di match ketiga dari Serie A Italia yang mempertemukan Bologna dengan AC Milan. Dan di match keempat dari Premier League Inggris yang mempertemukan Crystal Palace dengan Arsenal. Langsung saja kita masuk ke match yang pertama. Nah di match pertama Deportivo Alaves bertemu dengan Sevilla. Dari segi klasemen sementaranya di sini bisa mamen lihat Deportivo Alaves berada di peringkat 18 dengan 1 pertandingan meraih 0 poin. Sedangkan untuk Sevilla berada di peringkat 17 dengan 1 pertandingan meraih 0 poin. Nah dari segi klasemennya di pertandingan pertama dua tim ini mengalami kekalahan ya mamenku. Oke, kita masuk ke statistiknya. Nah dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan, dari Deportivo Alaves ada Giuliano Simeone. Sedangkan untuk Sevilla ada Fernando Marcao, Tanguy Nianzou, Jesus Navas, Joseph En-Nesyri, dan Loic Bet. Nah dari 5 match striker Deportivo Alaves berhasil meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan.
Sedangkan untuk Sevilla berhasil meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Nah, di sini secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Sevilla berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di sisa 2 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di sini bisa melihat secara head to headnya Deportivo belum mampu meraih kemenangan ya momenku. Oke, lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, handicapnya di sini Bandar menyediakan seperempat, leg-legan setengah dan dipurbalik Deportivo Alaves seperempat. Untuk di operandannya di sini Bandar menyediakan 2, 1/3, 2 seperempat dan 1 setengah. Nah, momenku di sini handicapnya saya menyarankan ambil Deportivo Alaves dengan nahan seperempat. Untuk di operandannya kita ambil di 1/3 untuk oper, prediksi skornya 2-1. Nah, momenku di sini untuk di pertandingan malam ini karena saya melihat dari oddsnya ini bola seri dan hanya ada 2 gol untuk di pertandingan di malam ya momenku. Nah, tetapi untuk di pertandingan match ini saya menyarankan momenku ambil Deportivo Alaves dengan nahan seperempat ya. Oke, momenku kita lanjut ke match kedua. Nah, di match kedua ini Ankara Gucu bertemu dengan Adana Demirspor. Nah, di sini bisa melihat dari segi klasemen sementaranya Ankara Gucu berada di peringkat 16 dengan 1 pertandingan meraih 0 poin, sedangkan untuk Adana Demirspor berada di peringkat 5 dengan 1 pertandingan meraih 3 poin. Kita masuk ke statistiknya. Nah, di 5 match terakhir Ankara Gucu berhasil meraih 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Sedangkan untuk Adana Demirspor berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Nah, di sini bisa melihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. Adana Demirspor berhasil meraih 4 kali kemenangan dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, secara head to head Adana terlalu tangguh untuk dilawan Ankara Gucu ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini Bandar menyediakan untuk handicapnya leg-legan dan seperempat. Untuk di operandernya Bandar menyediakan 3 seperempat dan 3 setengah. Oke, momenku handicapnya di sini saya menyarankan ambil Adana Demirspor dengan leg-legan. Untuk di operandernya kita ambil di 3,5 untuk under, prediksi skornya 0-1. Nah, momenku di sini kenapa saya menyarankan ambil Adana Demirspor karena kita lihat secara head to head dari 5 match terakhirnya Adana cukup lebih tangguh daripada Ankara Gucu ya momenku. Jadi untuk di pertandingan di malam saya yakin Adana Demirspor mampu meraih kemenangan di kandangnya Ankara Gucu. Oke ya momenku, kita lanjut ke match yang ketiga. Di match ketiga Bologna bertemu dengan AC Milan. Nah, di sini bisa melihat dari segi klasemen sementaranya masih kosong ya momenku karena masih putaran awal musim ya momenku. Oke, kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini bisa melihat dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan. Untuk Bologna ada Adama Saumaro, sedangkan untuk AC Milan ada Ismail Benacer dan Yunus Musa. Nah, untuk di 5 match terakhir Bologna berhasil meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk AC Milan berhasil meraih 2 kali kemenangan. Dan mengalami 3 kali kekalahan. Di sini bisa kita lihat secara head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu. AC Milan berhasil meraih 3 kali kemenangan dan di 2 sisa pertandingannya berakhir dengan seri. Nah, di sini Bologna belum mampu meraih kemenangan ya momenku. Oke, kita masuk ke pasaran yang diberikan Bandar. Di sini handicapnya Bandar menyediakan setengah, seperempat, 3/4 dan leg-legan. Untuk di operandernya Bandar menyediakan 2 seperempat, 2 setengah, 2 3/4 dan 2. Handicapnya di sini saya menyarankan ambil AC Milan dengan pur setengah. Untuk di operandernya kita ambil di 2 seperempat untuk oper, prediksi skornya 1-2 untuk kemenangan AC Milan. Oke, teman-temanku, kenapa di sini saya menyarankan ambil AC Milan karena kita tahu untuk di head to headnya AC Milan unggul ya teman-temanku. Jadi untuk di pertandingan di malam saya yakin AC Milan meraih kemenangan di kandangnya Bologna. Jadi kalau untuk di saya kenapa saya ngambil di pur setengah karena kita lihat dari oddsnya sudah cukup gede ya teman-temanku.
Kalau mamen-mamen ingin bermain aman, ambil di pur seperempat. Oke, kita lanjut ke match yang keempat. Nah, di match keempat Crystal Palace bertemu dengan Arsenal. Nah, dari segi klasemen sementaranya di sini bisa mamen lihat dua tim ini baru satu kali bermain ya mamenku, dan sama meraih 3 poin. Oke, kita masuk ke statistiknya. Di sini dari line up yang tidak bermain dan dipertanyakan untuk Crystal Palace ada Michael Olise, Wills Hughes, Vicente Guaita, Matheus Franca, dan Nathan Ferguson. Sedangkan untuk Arsenal ada Jurin Timber, Nicolas Pepe, Albert Sambi Lokonga, Folarin Balogun, Gabriel Jesus, dan Mohamed Elneny. Nah, kita masuk ke 5 match strikernya. Di 5 match striker Crystal Palace berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Arsenal berhasil meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Oke, dari head to head 5 match terakhir dua tim ini bertemu, Crystal Palace berhasil meraih 1 kali kemenangan, sedangkan untuk Arsenal berhasil meraih 3 kali kemenangan, dan di sisa 1 pertandingannya berakhir dengan seri. Oke, kita lanjut ke pasaran yang diberikan Bandar. Nah, di sini handicapnya Bandar menyediakan 1, 3/4, 1/4, dan setengah. Untuk di over under ya, Bandar menyediakan 2,5, 2/4, 2/3/4, dan 3. Oke, momenku untuk handicapnya di sini saya menyarankan ambil Arsenal dengan pur 3/4. Untuk di over undernya kita ambil di 2/4 untuk over, prediksi skornya 1-3 untuk kemenangan Arsenal. Nah, momenku kenapa di sini saya menyarankan ambil Arsenal, karena secara head to headnya di 5 match terakhir dua tim ini Arsenal cukup baik di 5 match terakhirnya, dan untuk di head to headnya Arsenal lebih unggul daripada Crystal Palace ya momenku. Jadi untuk di pertandingan tim malam saya yakin Arsenal mampu meraih poin di kandangnya Crystal Palace. Oke ya main-mainku, itulah pembahasan prediksi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Jadi saya menyarankan utamakan prediksi dan feeling kalian sendiri ya momenku, atau juga bisa kalian remix. Dan semoga untuk di prediksi kita hari ini bisa membalaskan kekalahan kita kemarin ya momenku, dan kita kuras kembali money yang sudah diambil oleh Bandot. Oke momenku, jangan lupa pantau terus video dari saya dan kita akan membahas prediksi pertandingan selanjutnya. Dan satu lagi momenku, jangan lupa bantu dukungan dan supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih ya momenku, sampai jumpa, salam mania parley.